Bab 881, Kuil yang Terbakar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Segera, 2 hari berlalu. Ketika pemilik Silverwing mendengar bahwa putrinya telah memikat kaisar, dia langsung jatuh dari kursi. Dia tahu bahwa dia akan menjadi kaisar, jadi kakinya tidak stabil dan lembut seperti cumi-cumi. Untuk menghemat waktu, Avatar Yesuan langsung melemparkan mata kehampaan, dan membuka pintu kehampaan untuk membawanya ke ibu kota kekaisaran. Hei, di masa depan kamu akan menjadi kaisar rubah bijak, dan mereka bertiga akan membantumu. Setelah melihat pemilik Silverwing, dia juga melompat dengan riang dan meraih lengan yang terakhir. Jatuh bukanlah nama keluarga, tetapi nama keluarga, ayahnya bernama Luoyi. Kali ini, Yesuan cukup beruntung untuk datang ke kota Silverwing lagi, dan kemudian mengambil alih seluruh orang Luojia. Sejak berdirinya Sekte Humei, keluarga kerajaan selalu menjadi nama keluarga, tetapi mulai hari ini, itu adalah nama keluarga Luo. Luo Yi hanya seorang tertinggi 4 peran, tetapi dia selalu mengikuti rubah dan mantan Kaisar Baiyang, jadi jangan khawatir tentang kenyamanannya. Tidak hanya itu, Vol juga secara pribadi memikat Luo Yi, sehingga tidak ada yang bisa menembak Luo Ya. Tentu saja, Vol tidak akan memerintahkan Luo Yi untuk melakukan apapun. Jatuh ke dalam diri sendiri juga merupakan kecanduan seorang putri. Sekitar seminggu kemudian, Tuan Muda, sekarang hal-hal dari Fox Secret telah ditangani, kemana kita akan pergi? Aku jatuh ke kediaman Yesuan dan bertanya. Dinasti Fox Secret hanyalah sekte suci tingkat menengah. Itu belum dapat menahan mereka di sini, jadi perlu untuk pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo pergi ke dinasti kekaisaran. Yesuan membuka matanya. Hari-hari ini dia menggunakan teknik menelan paus untuk memurnikan keberuntungan naga dan mempromosikan tubuh emas tertinggi. Tentu saja, dia tidak cukup baik untuk mengambil terlalu banyak naga. Bagaimanapun, Longyun sangat penting bagi dinasti Foxesian. Longyun adalah fondasi sebuah negara. Jika kurang, maka kemuliaan dunia suci akan menjadi langka. Tidibao juga akan menjadi langka. Dinasti suci kekaisaran, apakah kuil suci-suci tingkat tinggi? Tanya dengan aneh. Baiklah, aku akan menyelidiki beberapa hal. Yesuan mengangguk tanpa suara. Meskipun aku tidak tahu apakah istana Yinyin dan aula pembakaran yang berhubungan dengan leluhur Yin dan Yang, Yesuan juga akan pergi. Hei, apakah itu akan menyelidiki leluhur Yin dan Yang? Jatuh dan bertanya, dia sekarang hampir menjadi orang terdekat di sekitar Yesuan, jadi aku tahu bahwa ini bukan apa-apa. Oke, Yesuan seharusnya begitu. Jika demikian, maka kita akan pergi ke kuil pembakaran, dan istana Yinyin adalah tempat latihan spiritual. Lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Kuil pembakaran adalah penguasa tubuh tertinggi, dan lebih mudah untuk menghadapinya. Kata mata besar itu, sebenarnya, Yesuan berpikir begitu. Istana Yinyin menghususkan diri dalam latihan spiritual, dan matanya yang membara, mata larangan, dan mata kendali tidak memiliki banyak efek. Aula pembakaran adalah penguasa tubuh emas, dan kesadaran pedangnya tidak rendah. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata, dia bisa bertarung dengan pihak lain. Jika dia menggunakan mata, dia setidaknya bisa bertarung satu tingkat. Ini adalah perkiraan konservatifnya. Kita akan berangkat besok. Yesuan memutuskan untuk tinggal selama 1 hari lagi. Dia pertama-tama memanggil avatarnya sendiri, dan kemudian memperbarui ranah situasi, dan kemudian membiarkan avatar itu terlebih dahulu pergi ke dinasti kaisar untuk menjelajahi jalan. Istana Yinyin dan istana yang terbakar tidak berada dalam posisi yang sama, jadi Yesuan ingin pergi ke istana Yinyin. Dan dewa serta kejatuhan akan pergi ke kuil terbakar. Segera, hari berikutnya akan tiba, dan Yesuan dan kejatuhan juga akan berangkat secara langsung. Dinasti kaisar adalah dinasti tingkat tinggi, dan masih ada jarak dari dinasti suci rubah. Ada beberapa sekte tingkat rendah di jalan. Selama sekitar seminggu, mereka melewati ziarah tingkat rendah ini dan kemudian tiba di dinasti kekaisaran. Di benua batu dewa, manusia dan alien masih bisa hidup dalam damai, tetapi pemikiran negara-negara seperti dinasti Yan Jepang lebih bertele-tele. Di dinasti suci kaisar, meskipun ada banyak orang, masih ada beberapa alien. Tidak hanya itu, tetapi Yesuan juga mendengar bahwa ada orang-orang iblis. Namun, iblis-iblis ini tidak dikutuk. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?
pergi langsung ke kuil terbakar. Setelah memasuki dinasti kekaisaran, kejatuhan juga bertanya. Sebelum mereka masuk, avatar Yesuan sudah memasuki dinasti kekaisaran dan pergi ke lokasi istana Yinyin. Langsung pergi ke aula pembakaran. Aula pembakaran tidak lemah di dinasti kaisar, dan itu adalah penguasa tubuh emas, cocok untuk kita praktikkan. Jawab Yesuan. Petik 2. Yah, aku juga terpesona oleh serangan spiritual semacam ini, terutama mengandalkan kekuatan untuk bertarung. Mengangguk. Seperti sebelumnya, avatar Yesuan bertanya tentang lokasi aula pembakaran, jadi sekarang dia bergegas ke kuil pembakaran langsung dengan jatuhnya. Istana Yinyin dan kuil pembakaran yang tidak lemah. Dikatakan bahwa ada 9 perampok yang duduk di tengah kota. Pria tua berambut putih yang terbunuh pada hari itu hanyalah seorang diaken Istana Yinyin. Seorang menteri luar negeri memiliki kekuatan pertengahan ke-6, yang cukup untuk menggambarkan kekuatan Istana Yinyin. Kualifikasi dan kekuatan para murid di bawah 2 kekuatan utama tidaklah lemah. 6 tertinggi masih cukup umum di sana. Yesuan dan masa lalu hanyalah orang biasa. Mereka menghabiskan beberapa hari dan akhirnya tiba di yurisdiksi rumah pembakaran. Terlebih lagi, kuil pembakaran hanya mengumpulkan para murid. Tuan muda, kuil pembakaran hanya menunggu para murid, apakah kita ingin pergi? Kata lengan yang jatuh memegang lengan Yesuan. Pada saat ini, mereka memasuki kota di bawah terik matahari. Pergi dan lihat, kalian tidak harus bergabung. Kata Yesuan, mereka hanya datang untuk menyelidiki, tidak harus bergabung, tentu saja. Jika kalian bergabung dengan rumah pembakaran, penyelidikannya akan relatif sederhana. Kuil pembakaran yang sangat kuat. Setiap bulan, ia merekrut murid dan murid asing. Jika persyaratannya terpenuhi, mereka dapat diterima sebagai murid luar. Yesuan dan mereka berdua pergi ke aula pembakaran di kota, tetapi mereka sudah penuh sesak dengan orang-orang. Setidaknya ada ratusan orang. Hampir semua dari 4 perampokan dan 5 perampokan adalah yang tertinggi, dan 6 perampokan kurang. Yesuan melihat mata wawasan, dan datang ke beberapa orang yang lebih muda. Namun, usia 6 perampok itu diperkirakan sekitar 20 tahun. Oh, itu adalah pendeta suci tingkat tinggi. Hanya saja kota kecil memiliki begitu banyak jenius. Jatuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kamu baru berusia 14 tahun, itu sudah menjadi 6 perampokan tertinggi. Tidak masalah untuk memasuki pintu bagian dalam. Kurasa aku hanya bisa memasuki pintu luar. Yesuan berbisik. Mereka berdua mulai berbaris. Meskipun kekuatan mereka kuat, mereka masih harus mengikuti aturan. Seiring berjalannya waktu, Yesuan dan orang-orang yang jatuh di depan penurunan berkurang, tetapi tim tidak berkurang, tetapi bertambah panjang. Tepat ketika Yesuan hendak berbalik, tiba-tiba 2 orang langsung dimasukkan ke dalam tim di depan Yesuan. Hei, bisakah kamu mengerti aturannya? Teriak, tanpa sadar. Yesuan juga alis, dan beberapa orang berani memasukkan tim mereka. 2 orang antrean itu tinggi dan pendek, dan tingginya 1,8 meter, tetapi yang pendek mungkin bahkan tidak sampai 1,5 meter. Kekuatan mereka tidak lemah, mereka adalah awal dari 6 perampok. Setelah mendengar kata-kata jatuh, kedua pria itu berbalik dengan marah. Gadis kecil, kami memotong tim dari pantatmu, diamlah aku. Pria muda yang tinggi itu berteriak. Pria muda yang pendek itu juga menoleh. Setelah menemukan ekor berbulu halus yang menyatu menjadi satu bagian, matanya cerah, adik laki-laki, seseorang adalah adik perempuan, dan sikapnya lebih baik. Ketika dia selesai, dia langsung pergi ke sisi tubuh dan tersenyum dengan senyum menyedihkan. Rubah kecil, apakah kamu sendirian? Kembali dan berbaris, atau kamu akan jatuh. Dan minum sedikit. Dia membenci bunga mulut seperti ini, mungkin dipengaruhi oleh Yesuan. Bagaimanapun juga, Yesuan selalu menjadi citra yang jujur dan tampan di hatinya. Oh, rubah kecil itu memiliki temperamen yang besar. Pemuda pendek itu tersenyum dan tersenyum, mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah putih itu, tetapi pada saat berikutnya, hatinya terangkat dengan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Tangan pemuda itu membuat kegembiraan, dan dengan cepat meraih dada dan meraih pakaiannya. Teriakannya yang menyakitkan juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kakak, ada apa denganmu? Pemuda jangkung itu dengan cepat datang. Hei, aku masih belum tinggi, aku masih ingin menggodaku, dan aku marah padanya, dan aku akan menyelinap ke dalamnya, kata adegan yang menyombongkan diri. Kamu akan diserang secara mental.
kata pemuda pendek itu. Begitu ini dikatakan, semua orang di tempat kejadian itu mundur selangkah. Serangan spiritual, ini adalah situs kuil terbakar. Beberapa orang berani berlatih seni bela diri spiritual, yang untuk memprovokasi otoritas kuil terbakar. Orang baik, bahkan berlatih seni bela diri spiritual, tidak bersembunyi, tetapi berani datang ke sini, ingin bergabung dengan kuil terbakar. Hanya bercanda, itu pasti dikirim oleh sekelompok wanita tua dari Istana Yingyin. Apakah kamu ingin masuk ke rumah pembakaran dan menjadi mata-mata? Aku hanya berkata, bagaimana gadis kecil remaja bisa menerobos ke 6 perampok? Bagaimana mungkin? Latar belakangnya sudah lama memasuki kuil pembakaran. Semua orang berhati-hati, serangan rubah kecil ini sulit untuk dipertahankan. Orang-orang di sekitar mereka mundur dan menghindari mata yang jatuh. Mereka semua tahu bahwa banyak serangan mental dilakukan melalui mata. Selama mereka tidak terlihat, mereka tidak masalah. Pada saat itu, jatuhnya terisolasi, dan semua orang yang berbaris dan turun tersebar. Hanya ada satu orang di sampingnya. Oh, aku sudah lupa ini. Ye Xuan sedikit malu. Dia tahu bahwa dia akan langsung menembak, tanpa mata yang terbakar. Pada saat ini, saya sangat marah ketika mendengar komentar dari orang lain. Orang-orang Humei membenci orang lain dan mengatakan bahwa mereka adalah rubah. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah rubah, pergilah ke neraka. Wajah dingin dan dingin jatuh, tangan kanan langsung menyapu. 60% cakar dimaksudkan untuk langsung dibunuh oleh 5 perampok yang tidak mencolok. Membunuh, yang lain akan mundur agak jauh. Di kota ini, secara umum, kota tidak diizinkan untuk bertarung, tetapi jatuhnya berani membunuh di depan begitu banyak orang, keberanian ini tidak biasa. Setelah melihat jatuhnya 5 bangsawan, Ye Xuan juga mengerti bahwa kali ini masalahnya besar. Hei, kalian berdua manusia, biarkan aku mati juga. Jatuh lagi jatuh pada pemuda jangkung dan pendek. Tidak baik, keduanya berada di samping, mereka merasakan atmosfer yang sangat besar, meskipun yang jatuh hanya 6 sakral, tetapi kekuatannya bukanlah yang dapat mereka lawan. Sayang sekali mereka menyesal karena sudah terlambat, dan mereka jatuh ke sisi pemuda pendek yang telah bangkit. Oh, dengan 2 suara renyah, kedua kepala itu terbang ke atas. Pemuda tinggi, pemuda pendek, kedua perampok 6 ini telah jatuh. Mereka bukan orang-orang di kota ini. Mereka baru saja mendengar bahwa kuil pembakaran mengumpulkan orang-orang di sini hari ini, jadi mereka datang untuk mendaftar dan ingin bergabung dengan rumah pembakaran. Saya tidak menyangka bahwa bencana itu keluar. Sekarang, orang-orang yang hadir takut untuk mengatakan apapun lagi, dan bahkan seruan itu hilang. Spike 6 perampok, kekuatan ini cukup untuk membunuh mereka semua. Lancang, tiba-tiba, minuman keras menyebar, Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa murid luar kuil pembakaran yang datang, diikuti oleh 2 orang, yang semuanya berada di tengah-tengah ke-6 tertinggi, dan orang asing yang memimpin, mencapai 6 puncak tertinggi. Mereka terdaftar oleh mereka, Faling di kota untuk membunuh orang, mereka tidak dapat mengendalikan, tetapi orang-orang yang jatuh untuk membunuh hanya untuk bergabung dengan kuil pembakaran, jadi mereka harus mengelola. Wajah Ye Xuan menatap mereka dengan beban berat. Ketiga pria itu, 2 dari 6 tertinggi baik-baik saja di pertengahan semester, tetapi murid pertama puncak ke-6 tertinggi, ada beberapa masalah. Bukan generasi yang santai untuk dapat bergabung dengan rumah pembakaran. Apakah kalian berdua berani menjadi pembunuh di jalan? Murid pertama itu menatap Ye Xuan dan yang jatuh, dan bertanya dengan tajam. Oh, itu yang aku bunuh, bagaimana? Faling tampak tidak setuju. Kualifikasinya jauh lebih tinggi daripada 3 orang yang meninggal. 2 perampok 6 itu semuanya berusia lebih dari 25 tahun. Mereka 10 tahun lebih tua darinya. Jika mereka hanya dapat menerima satu pihak, mereka tidak akan terbakar. Pasti dia akan menerimanya dan tidak akan memilih 2 orang muda itu. Sebagai murid pertama, saya juga tahu bahwa kualifikasi yang jatuh sangat tinggi, tetapi mata Ye Xuan yang membara disalahartikan oleh orang lain bahwa mereka telah mengolah seni bela diri spiritual. Ini dicurigai sebagai seorang jahat yang baik. Kalian berdua, kalian harus kembali ke aula pembakaran untuk membantu menyelidiki. Kata murid itu, nadanya sangat keras, seolah-olah tidak membiarkan Ye Xuan menolak. Namun, mereka juga memiliki kekuatan ini, 26 tingkat menengah tertinggi, 1 puncak 6 tertinggi, tidak dapat menangani 2 inisial 6 tertinggi.
Jika kita menolak, mata Yesuan tertegun, dingin dan dingin. Maka kita hanya perlu memperlakukanmu sebagai seorang jahat yang jahat. Murid pertama itu melintas. Yesuan dan Luo Jing saling memandang dan berkata dalam hati mereka, aku akan menyeret 6 puncak tertinggi saat aku pergi, dan yang lainnya akan menyelesaikannya, tetapi lebih baik tidak membunuh mereka. Itu bagus. Mengangguk. Bagi Yesuan, dia masih lebih dapat dipercaya. Bagaimanapun, mereka tidak menghadapi murid-murid harmoni tertinggi, tetapi kuil matahari terbakar. Kedua orang itu melihatnya dengan tenang, dan orang-orang di sekitar mereka merasa bahwa mungkin akan ada pertarungan besar di masa depan, dan mereka buru-buru mundur. Yesuan dan Luo telah bersiap untuk pertempuran besar, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada napas yang kuat mendekat. Itu sangat kuat, setidaknya itu adalah 7 sakral tertinggi. Yesuan terkejut dan segera melihat mata wawasan dan menemukan bahwa seorang lelaki tua telah jatuh di kepala murid pertamanya. Apa yang terjadi? Sebuah suara tua terdengar, apa yang terjadi? Setelah mendengar suara ini, murid pertama juga mendongak dan segera memberi hormat, tetua. Tetua, benar saja, itu adalah tetua kuil pembakaran. Yesuan dan hati yang jatuh bergetar. Sekarang mereka takut bahwa hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu menggunakan mata kekosongan untuk melarikan diri dari avatar. Tetua, kedua orang ini dibunuh di kota, dan mengolah seni bela diri spiritual. Saya menduga bahwa para bajingan itu dikirim untuk menyelinap ke kuil suci saya. Bagaimana dengan istana Yinyin? Tetua itu menyipitkan mata dan menatap Yesuan dan jatuh, lalu bertanya, gadis kecil, berapa umurmu tahun ini? 14. Saya tidak ingin menjawabnya. 6 perampok tertinggi berusia 14 tahun, memberinya 6 tahun, setidaknya 7 perampok tertinggi, pencapaian masa depan pasti tidak lebih rendah dari 8 sila, pikir para tetua. Jika jatuhnya benar-benar hanya berusia 14 tahun, maka istana Yinyin adalah yang terkutuk. Bagaimanapun, ini adalah benih yang sangat bagus. Saya ingat bahwa orang-orang Humei pada dasarnya berada dalam lingkup istana Yinyin. Bagaimana bisa datang ke aula pembakaran saya? Para tetua terus bertanya. Keluarga rubah terlahir dengan tingkat kekuatan spiritual yang tinggi dan sangat cocok untuk seni bela diri berlatih istana Yin. Oleh karena itu, para tetua akan sedikit aneh. Hei, di mana perbedaan dalam kegiatan? Lagi pula, saya tidak suka istana Yin. Dia menjawab dengan santai. Tetua itu memikirkannya, dan dia tidak yakin apakah Yesuan dan jatuhnya adalah mata-mata istana Yinyin yang ingin bercampur dengan kuil pembakaran. Jika tidak apa-apa, dia akan segera menembak Yesuan dan jatuh, tetapi jika tidak, maka kehilangan benih yang baik dengan sia-sia. Kalian berdua, ingin bergabung dengan kuil pembakaran? Tanya tetua itu. Ya, jawab Yesuan. Baiklah, kalian akan memasuki pintu luar terlebih dahulu. Para tetua tiba-tiba setuju. Jawaban ini, tetapi orang-orang di bawah kaget. Itu adalah murid pertama yang buru-buru berkata, tetua, apakah ini tidak pantas? Jika Yesuan dan Luo benar-benar mata-mata, maka pengkhianat mereka tidak berhasil. Bajingan, kau diam saja. Teriaknya dengan marah. Apa yang kau katakan? Marah pada murid pertama. Cukup, para tetua buru-buru berhenti, berkata, aku punya ukuran sendiri. Ya, murid pertama tidak berani mengatakannya lagi. Reformasi bisnis telah dirilis. Di area yang lebih dari beberapa, tidak ada perbedaan. Hasilnya adalah banyak orang terkejut. Dan ketiga orang itu juga sangat sengsara, lagi pula, tidak ada seorang pun yang membantu mereka membalas dendam. Murid pertama dan dua lainnya kembali ke posisi semula dan mulai melanjutkan pengumpulan. Yesuan dan Luo juga berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Tuan muda, di mana avatar Anda sekarang? Tanya dalam hati. Saya telah berhasil bergabung dengan istana Yinyin. Jawab Yesuan. Hei, saya dengar bahwa setelah bergabung dengan aula pembakaran, selama orang yang membunuh istana Yinyin, memegang token identitas istana Yinyin, Anda dapat kembali ke kuil pembakaran untuk menerima penghargaan. Kapan kita akan mendapat untung besar? Dengan mulut kecil, menatap Yesuan dengan mata besar. Keduanya berkomunikasi dalam hati mereka, yang lain tidak dapat mendengar mereka, dan mereka dapat mengatakan apa saja. Yah, dan Anda juga membunuh seorang diaken dari istana yang menyeramkan. Setelah bergabung dengan kuil pembakaran, Anda dapat menebus sumber daya untuk kultivasi. Sayangnya, orang itu hanya berada di tengah-tengah 6 tertinggi.
Ye Xuan merasa tidak berdaya. Pria tua itu setidaknya berusia 80 tahun, tetapi alamnya baru berada di pertengahan tahun ke-6. Kualifikasinya jelas tidak tinggi, jadi dia harus menjadi orang yang membantu Istana Yin untuk mengurus urusan. Namun, avatarnya juga sangat berguna. Dewa bergabung dengan rumah pembakaran dan bergabung dengan Istana Yin. Informasi kedua belah pihak dapat disampaikan secara instan, dan token identitas kedua belah pihak dapat dipertukarkan satu sama lain. Itu sama dengan pengalaman ganda. Segera, ketiga murid itu terdaftar. Baiklah, kalian semua, ikuti aku kembali ke kuil pembakaran. Teriak murid pertama. Tetua itu awalnya hanya lewat. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan bibit yang begitu bagus, jadi saya menyimpannya, karena terkadang akan ada tim Istana Yin untuk dibunuh. Di kota ini, kuil matahari terbakar merekrut lebih dari 150 orang, dan tim yang begitu besar menjarah menuju kuil pembakaran. Kecepatan mereka tidak cepat. Lagi pula, beberapa orang hanya memiliki 4 sakral-sakral, jadi beberapa orang senior terbang. Namun, tepat pada malam keberangkatan mereka dari kota, ternyata ada pasukan istana yang menyeramkan. Jatuh, hati-hati, ada musuh. Yang Xuan yang kuat mengingatkanku. Dalam misteri Raja Rubah, persepsi jatuh lebih kuat daripada Ye Xuan, tetapi ketika itu keluar, aku takut bahkan setengah dari Ye Xuan tidak akan ada di sana. Pada saat ini, Ye Xuan telah merasakan 3 atmosfer yang kuat, setidaknya 7 yang tertinggi. Ye Xuan juga sangat tidak berdaya. Dia bahkan belum bergabung dengan Burning Hall. Nima telah dicegat, yang masih membuatnya tidak bermain. Untungnya, regu yang beranggotakan 100 orang ini juga menyembunyikan seorang tetua dari pintu luar kuil pembakaran. Napasnya telah berhasil disembunyikan oleh ratusan orang, sehingga 3 orang di Istana Yin tidak menemukannya. Tangan. Setelah minum pelan, terdengar suara patah. Panggilan. Ada lebih dari selusin kata di udara. Orang-orang di Istana Yin pandai dalam ilusi, serangan mental, dan pengendalian pedang terbang. Serangan jarak jauh sangat kuat. 3 orang di Istana Yin secara langsung mengendalikan beberapa pedang terbang. Jumlah ini mencabut pedang terbang ke kerumunan dan mulai memanen kehidupan dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, tetua yang tersembunyi itu tiba-tiba terbunuh, dan dia menunggu pedang terbang pihak lain disemprotkan. Pencuri yang berani membunuh timku dari kuil yang terbakar, temukan kematian. Tetua itu pernah berteriak dan dengan cepat membunuh masa lalu. Orang-orang di kuil pembakaran adalah penguasa tubuh emas tertinggi, jadi para tetua dari pintu luar ini sangat cepat. Kekuatannya lebih dari 3 penyerang diam-diam yang jahat, mencapai tengah 7 tertinggi. Tidak bagus, penyergapan, mundur. Seorang penyerang diam-diam yang jahat minum. Jika Feijian ada di tangan, mereka dapat melawan para tetua dari aula luar kuil pembakaran. Tetapi pedang terbang berada di atas para tetua dari pintu luar, membunuh 4 atau 5 perampok, sehingga mereka sulit untuk berperang. Namun, pada saat itu para tetua telah menjarah di depan mereka. Arsitektur. Penyerang diam-diam terkemuka tidak dapat melihatnya dan dapat minum lagi. Susunan sihir. Sementara itu, para tetua terperangkap dalam susunan sihir. Tidak hanya itu, tetapi juga serangan spiritual dari 3 istana yang jahat. Pada saat ini, para tetua terjebak dalam rawa, dan ada naga bernapas yang tak terhitung jumlahnya melewati mereka, dan kolam lumpur itu penuh dengan suara mencicit. Hei, tiba-tiba mulut berdarah, menggigit para tetua kuil pembakaran. Ilusi sebenarnya adalah sarana pembatasan. Ada yang nyata dan yang salah dalam ilusi. Meskipun ini jelas palsu, bisa jadi itu kalajengking. Faktanya, itu berisi serangan musuh. Hei, 2 kekuatan utama kita bermusuhan selama 100 tahun, bagaimana mungkin kita tidak siap? Para tetua menyesap dengan dingin dan tiba-tiba mengeluarkan batu putih. Saat berikutnya, batu putih ini adalah sinar cahaya yang besar, dan langsung menghancurkan susunan magis dari 3 lainnya. Baskom dewa menghilang dan susunan magis itu hancur. Hancurkan batu ajaib. Ketika ketiga orang itu melihat batu putih itu, wajah mereka berubah drastis. Batu ajaib ini sangat berharga. Saya tidak menyangka para tetua kuil pembakaran memilikinya. Pengadilan kematian. Para tetua dari pintu luar kuil pembakaran berteriak dan membanting keluar. Boom! Kepala seorang penyerang diam-diam di Istana Yin langsung meledak. 2 penyerang diam-diam lainnya muram dan dengan cepat berbalik,
tetapi para penyerang jarak jauh ini didekati oleh para tetua yang dilanda jarak dekat, tetapi mereka tidak begitu mudah untuk keluar. Ingin pergi, tinggalkan aku. Para tetua dari aula istana pembakaran menghela napas lega, meninju satu persatu dan langsung meledakkan kepala dua lainnya. Tanpa dominasi, pedang terbang juga dijatuhkan ke tanah, tetapi pertempuran itu tidak lain adalah pembantaian lebih dari 50 orang. Itu mengerikan, sangat kuat, itu hanya seorang tetua. Ye Xuan menelan ludah, hanya kemudian dia bersembunyi jauh, karena takut disebarkan oleh Fei Jian. Metode dinasti Yin rumit, ilusi, serangan mental, dan kendali pedang terbang untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Meskipun ini juga sangat bagus, begitu didekati oleh penguasa aula pembakaran, itu akan memudar ke kulit tanpa kematian. Tim penyerang diam-diam dari istana Yin tiba-tiba muncul, dan semua orang terkejut, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Lagi pula, jika tidak ada tetua seperti itu, mereka akan mati. Orang-orang yang lain merasa kasihan kepada mereka yang meninggal, tetapi mereka yang mayat, tetapi tidak ada yang berani menerima mereka. Mereka semua dikumpulkan oleh para tetua rumah pembakaran, termasuk mereka yang berada di alam liar. Baiklah, teruskan perjalanan. Tetua kuil pembakaran berteriak. Tim bergerak maju lagi. Dengan episode itu, semua orang teringat akan keberanian, tetapi setelah kejadian sebelumnya, jalan di belakangnya sangat tenang. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kuil pembakaran. Semua orang merasa lega dan memasuki rumah pembakaran. Orang-orang di istana Yinyin terlalu berani untuk masuk. Lin Yan, bawa mereka ke pintu. Tetua rumah pembakaran ditinggalkan setelah dia menjatuhkan kalimat seperti itu. Lin Yan adalah mantan murid dari 6 puncak tertinggi. Setelah mendengar kalimat ini, matanya juga cerah. Lin Yan mendengus dan kemudian membawa ratusan murid yang tersisa untuk mendaftar masuk. Oh, bajingan ini pasti akan menemukan kesempatan untuk menggantung kita. Jatuh dengan pandangan tenang, suara itu terngiang di benak Ye Xuan. Tidak masalah, bagaimanapun, kita telah memasuki aula pembakaran. Dia tidak berani membuka pintu. Ye Xuan juga sangat tenang. Segera, Lin Yan terdaftar dengan hampir 100 orang, dan mendistribusikan beberapa murid dan tempat tinggal asing. Hei, Lin Yan itu bahkan tidak mengganggu kita. Beberapa kecelakaan berkata, karena tidak, biarkan saja dia sendiri. Ye Xuan melihat Lin Yan. Setelah Lin Yan memberi mereka tempat tinggal, mereka langsung pergi. Ada sebuah rumah besar di aula pembakaran, tetapi tidak masalah jika jatuh. Bagaimanapun, dia ingin tinggal bersama Ye Xuan. Yang lain juga menebak hubungan antara Ye Xuan dan jatuh, dan mereka telah melemparkan pandangan iri pada Ye Xuan. Gadis dari keluarga seperti rubah, bahkan jika ditangkap dan dijual sebagai budak, juga sangat berharga. Pasti akan ada banyak orang yang memiliki mulut yang bagus dan menganggap jatuhnya sebagai hewan peliharaan. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di kediaman Ye Xuan, dia berbisik. Aula pembakaran adalah penguasa tubuh emas, jadi pasti akan ada cara untuk memperkuat tubuh emas tertinggi, tetapi tubuhku telah mendengarnya. Ada air terjun di kuil matahari terbakar. Selama kamu berlatih di air terjun Liu Jin, kamu dapat meningkatkan tubuh emas tertinggi. Ye Xuan berkata, tetapi juga bangkit dan langsung keluar dengan jatuhnya. Pintu luar kuil pembakaran sangat besar. Lagi pula, ada puluhan ribu murid asing yang tinggal di sini. Setelah bertanya, Ye Xuan mengetahui di mana air terjun Liu Jin berada. Hei, belum dekat, Ye Xuan mendengar suara air yang berisik, tetapi sebelum dia mendengar suara itu, dia sudah merasakan banyak orang di sekitar air terjun Liu Jin. Segera, mereka melihat air terjun. Air terjun Liu Jin sebenarnya adalah air terjun biasa, tetapi sebenarnya ada urat emas di atas ngarai, jadi dari waktu ke waktu akan ada aliran emas yang mengalir menuruni air terjun. Emas yang mengalir adalah sejenis bahan yang dapat menghancurkan tubuh emas tertinggi. Itu adalah salah satu bahan untuk menciptakan prajurit sending kelas atas, sehingga air terjun dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh emas tertinggi. Cara untuk meningkatkan tubuh emas tertinggi dari kuil yang terbakar adalah dengan terus membaptis dalam aliran air terjun emas ini, membiarkan aliran keuangan masuk ke tubuh emas tertinggi, dan kemudian memperbaiki, sehingga tubuh emas tertinggi menjadi sangat kuat. Wah! Apakah itu air terjun? Melihat ke bawah ke aliran air terjun emas hingga 100 meter di depanku, saya tidak bisa menahan rasa takjub. Saat ini, di bawah air terjun Liu Jin itu,
sudah ada banyak orang. Beberapa dari mereka berdiri 10 meter di bawah air terjun, dan beberapa berada di tengah. Semua orang telanjang di tubuh bagian atas dan menderita rasa sakit yang disebabkan oleh emas. Air terjun Liu Jin, dari awal ketinggian 90 meter, kerusakannya semakin kuat, dan pertumbuhan tubuh emas tertinggi juga semakin besar dan besar. Sesekali, perlu untuk pergi ke darat untuk mengobati lukanya. Ye Xuan menyapu mata dengan wawasan dan menemukan bahwa ada lebih dari 10 orang di air terjun, beberapa di 90 meter, beberapa di 70 meter, yang terkuat sudah berdiri 30 meter. Dari atas ke bawah aliran, semakin rendah momentumnya, semakin kuat kekuatannya, semakin kuat master yang berdiri di 30 meter, Ye Xuan diperkirakan sebagai murid dalam, kekuatannya mungkin lebih kuat dari para tetua. Tuan muda, Anda memiliki darah, Anda akan mencoba. Pada saat ini, air terjun tiba-tiba berkata, air terjun Liu Jin adalah tempat untuk membesarkan tubuh emas tertinggi. Rata-rata orang berdiri selama 10 menit dan harus berlumuran darah. Namun, Ye Xuan memiliki darah dewa kehidupan, ia memperkirakan bahwa kecepatan pemulihan harus melebihi kerusakan yang disebabkan oleh aliran emas. Aliran emas yang jatuh ini adalah harta karun bagiku. Hati Ye Xuan sudah senang. Jika seseorang bersikeras mengobati luka untuk jangka waktu tertentu, itu harus diobati pada saat cedera ringan. Jika terluka parah dan diobati, lukanya lebih sulit disembuhkan. Ia, yang memiliki darah dewa kehidupan, diperkirakan mampu berdiri selama 24 jam, yaitu sepanjang hari. Ayo jatuh, aku akan naik dan mencoba. Saat ini, Ye Xuan melepas bajunya dan menyapunya. Langkah pertama air terjun Liu Jin adalah 90 meter. Ini adalah kesulitan terendah, tetapi juga membutuhkan 6 perampok untuk naik. Jika tidak, gelombang emas pertama akan menembus kepala Ye Xuan baru saja mencapai tahap awal dari 6 tertinggi, tetapi pemurnian emas tertinggi miliknya telah menjadi lebih kuat daripada orang lain setelah gerakan naga, sebanding dengan pertengahan September. Namun, ia masih mencoba berdiri di anak tangga setinggi 90 meter. Booming, aliran air terjun emas ini seperti binatang buas yang banjir. Kekuatan aslinya tidak begitu kuat, tetapi bagian atasnya juga dilengkapi dengan susunan untuk mempercepat alirannya. Ye Xuan baru saja berdiri, kakinya seperti kecoa, hampir tertancap ke bawah, sementara bagian belakang dan belakang kepalanya terbakar seperti api. Namun, tubuh emas tertingginya masih dapat menahan kekuatan 90 meter ini. Perlu membiarkan aliran emas menembus tubuh tertinggi, biarkan aliran keuangan masuk ke tulang dan darah, berhasil, jika tidak, itu akan sia-sia selama setahun. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian ia melangkah turun satu anak tangga. 80 meter. Pada ketinggian 90 meter, tubuh emas tertinggi Ye Xuan dapat bertahan, tetapi pada saat ia mencapai 80 meter, punggungnya ditusuk dengan darah oleh aliran emas kecil. Namun, luka-luka ini sembuh dengan cepat. Haha, darah dewa kehidupan hanya melawan langit. Bahkan jika aku berada di aliran ini, aku tidak akan menjadi masalah untuk satu hari. Ye Xuan tersenyum dalam hatinya. Dia datang ke kuil burning yang benar-benar pilihan yang tepat. Jika Anda tinggal di sini selama beberapa hari, tubuh emas tertinggi Ye Xuan mungkin sebanding dengan 7 perampok. Itu hanya orang kuat kecil yang tidak bisa mati. Hei, air terjun Liu Jin adalah air biasa, tetapi dari waktu ke waktu, ada banyak emas yang mengalir di air. Duri emas ini menembus ke dalam tubuh Ye Xuan, dan kemudian mengikuti sirkulasi darah, meningkatkan tubuh tertinggi Ye Xuan. Namun, satu-satunya peningkatan di sini adalah kekuatan pertahanan tubuh emas tertinggi, yang tidak dapat meningkatkan kekuatan serangan Ye Xuan. Adapun jatuhnya, itu berdiri di samping dan memanen dengan tenang. Biarkan dia melepas pakaiannya dan berdiri di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Segera, Ye Xuan bersikeras selama setengah jam di ketinggian 80 meter. Dia tidak memiliki seorang pun yang memperhatikannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menyadarinya. Hei, saudaraku, aku sudah datang 3 kali. Mengapa kamu masih di sana? Seorang pria kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Oh, tubuh emas tertinggiku lebih kuat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Pria berotot itu tidak banyak bertanya, terus membaptis tubuh tertinggi. Namun, setelah dia bersikeras selama beberapa menit, dia tiba-tiba mengetahui bahwa punggung Ye Xuan sebenarnya sembuh secara otomatis, dan ada penyembuhan luka yang konstan, dan luka baru terus muncul.
Apa yang terjadi? Jangan kaget, aku tidak sengaja mendapat petualangan dan memakan buah yang memberiku kemampuan untuk sembuh dengan cepat. Yesuan merasakan tatapannya dan tergesa-gesa. Dalam keadaan virtual, properti kayu dari peremajaan kayu mati dapat dengan cepat memulihkan cedera, tetapi sekarang mereka adalah yang tertinggi, kebenaran tidak dapat mengobati tubuh emas tertinggi. Saudara-saudara benar-benar beruntung. Aku harus melanjutkan selama 20 menit dalam 10 menit. Kamu 1 jam, asterisk 3 jam. Orang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan iri. Waktu perawatannya sedikit, tetapi sebenarnya, itu adalah obat-obatan yang mengobati banyak sakit hati para murid. Mereka memperkuat tubuh tertinggi di tempat ini, tetapi mereka terus-menerus membakar uang. Namun, Yesuan sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara otomatis, tetapi ini adalah kecemburuan orang kuat ini. Segera, orang kuat ini akan mengobati cederanya lagi, dan pada saat yang sama memberitahu rahasia Yesuan. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi iri dan benci. Tanpa sadar, Yesuan telah menjadi fokus mereka. Waktu terus berjalan, dia sudah berada di dalam tangki selama 5 jam, dan dia belum pernah ke sana. Benar-benar mempesona. Tampaknya berdiri di siang hari bukanlah masalah. Dia berdiri selama 1 hari, yang setara dengan 3 hari kita, dan aku tidak memerlukan perawatan medis apapun. Aku akan keluar untuk melakukan misi, hanya untuk tinggal di air terjun Liujin selama 3 hari. Oh, lihat, dia pergi ke 70 meter. Kerumunan tiba-tiba berteriak. 70 meter, itulah level 6 puncak tertinggi. Mungkinkah Yesuan memiliki kemampuan untuk menahan dampak emas sepanjang 70 meter? Anda harus tahu bahwa ada lebih banyak orang yang tidak tahu bagaimana menjadi ahli di kuil pembakaran. Banyak orang yang ingin sukses dengan cepat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menantang level tinggi. Akibatnya, mereka terbuang sia-sia dan mati dengan menyedihkan. Cincin Qiankun lebih murah daripada yang lain. Saat ini, beberapa orang telah menyapu masa lalu. Jika Yesuan secara tidak sengaja meninggal, maka cincin Qiankun akan menjadi objek tanpa kepemilikan. Hei, apakah ini murah? Yesuan tidak bisa menahan senyum. Sebelumnya, tubuh emas tertingginya sebanding dengan bagian tengah dari ke-6 tertinggi. Setelah jam-jam peningkatan ini, ketinggian 80 meter, emas tidak dapat menyakitinya, jadi dia pindah ke 70 meter. Namun, dia hanya berjarak 70 meter, dan hampir saja menanamnya. Ada susunan percepatan di puncak air terjun Liujin. Kekuatan emas tidak dapat diremehkan. Meskipun tubuh emas tertinggi Yesuan kuat, dia sebenarnya hanya memiliki tahap awal ke-6 tertinggi dan hanya dapat berdiri di depan posisi 70 meter. Dia memperkirakan bahwa hanya dengan menaikkan ranah ke tengah ke-6 tertinggi, dia dapat berdiri di posisi 60 meter. Wow! Anak ini benar-benar berdiri di posisi 70 meter, dia adalah 6 pertama tertinggi. Mengerikan, dengan pemulihan yang cepat, posisi seperti apa yang dapat diperkuat oleh tubuh emas tertingginya. Setidaknya kamu dapat mempertahankan 60% dari pedang. 60% dari ilmu pedang sudah cukup untuk melukai 7 perampok. Tentu saja, ini mengacu pada 7 tertinggi suci yang belum diperkuat. Tubuh emas tertinggi mereka hanya dipromosikan oleh perampokan, tidak kuat. Tapi jangan lupa, Yesuan hanyalah awal dari 6 tertinggi. Ketika dia menerobos, dia dapat terus memperkuat tubuh emas tertinggi. Ini benar-benar sulit. Orang-orang di bawah menelan ludah mereka, belum lagi penguatan tubuh tertinggi. Biaya obat penyembuhan yang disimpan oleh Yesuan saja sudah cukup untuk membuat mereka menjerit. Segera, waktu hari itu berakhir. Banyak murid yang pergi tanpa obat penyembuh, tetapi mereka memberitahu yang lain tentang hal itu. Jadi banyak orang datang untuk mengamati Yesuan melebur tubuh tertinggi, termasuk murid-murid dalam. Dalam 1 hari, kekuatan pertahanan tubuh emas tertinggi Yesuan telah berlipat ganda. Dia memperkirakan bahwa dia akan dapat bekerja setelah dia ditempa untuk sementara waktu. Adapun 60 meter, dia tidak dapat melanjutkan untuk saat ini. Bagaimanapun, wilayahnya tidak cukup dan dia tidak tahan. Pada saat yang sama, itu juga karena terlalu membosankan, dan aku pergi sendiri. Tuan muda, Lin Yan datang kepadaku untuk merepotkan. Tiba-tiba, pikiran Yesuan membunyikan suara jatuh. Apa, Yesuan, yang berada di bawah air terjun Liujin, tiba-tiba bangkit dan berani menggertak jatuhnya. Dia benar-benar mencari kematian. Tuan muda,
Ayolah, atau aku takut aku tidak bisa tidak membunuhnya, terus berkata, kau menahan, menahan. Yesuan terkejut dan berteriak. Ketika dia berada di air terjun Jinjin, dia jatuh ke tempat lain untuk pergi, tetapi dia dapat berkomunikasi dengan ruang jatuh, jadi dia tahu bahwa air terjun itu telah menembus ke tengah keenam tertinggi. Saat ini, Yesuan langsung bergegas. Keluar dari air terjun Liujin dan terjun ke arah pintu luar. Ada sensor aneh di antara dia dan air terjun, jangkauan penginderaannya lebih besar dari yang dirasakan mata, sehingga Anda dapat mengunci posisi air terjun. Segera, dia menemukan pendaratan. Pada titik ini, air terjun telah dikelilingi oleh sekelompok murid, dia bergegas melewati dan mendarat di samping air terjun. Di depan air terjun, masih ada 3 murid asing, yang dipimpin oleh Lin Yan. Kakak Linsi, apa pekerjaanmu? Yesuan sudah berpakaian, dia menatap Lin Yan. Aku mengatakan bagaimana kamu menghilang. Ternyata pergi ke air terjun Liujin. Hei, beraninya kamu berani memukulku di depan hari itu, apakah kamu pikir aku akan melupakannya? Lin Yan berkata dengan dingin. Oh, saudara Lin itu ingin melakukannya di pintu luar. Mata Yesuan melirik sekilas. Lin Yan telah berada di kuil yang selama 2 tahun. Dia memahami aturan kuil yang, jadi dia bersumpah, kalian berdua, saat aku bertarung, aku harus mengajari kalian berdua. Hei, setelah mendengar ini, aku tidak bisa menahan tawa. Saudara Lin, kamu tidak ingin menjadi orang yang memalukan, dan kamu adalah 6 puncak tertinggi, dan kamu masih memiliki tantangan rendah ke alam. Memang, 6 puncak tertinggi, yang benar-benar menantang ke-6 tertinggi dan ke-6 tertinggi, benar-benar tidak tahu malu. Di tengah musim gugur, ada Lin Yan, dan mereka yang menonton drama. Setelah mereka mendengar ini, mereka semua tidak bisa menahan tawa, tetapi dalam keinginan Lin Yan untuk makan, mereka berhenti. Hei, ketika hari itu tiba, keberanian kalian berdua tidak terlalu besar. Tampaknya kamu harus bertarung denganku. Mengapa? Ada apa hari ini? Lin Yan mencibir. Ketika kata-kata itu keluar, mereka tidak senang ketika mereka jatuh. Mereka berteriak, siapa yang menghancurkan, di atas, Tuan Muda menerbangkannya. Tuan Muda, kata ini membuat orang-orang di sekitar Anda merasa sangat terkejut. Mereka mengerti bahwa Tuan Muda di mulut yang jatuh mengacu pada Yesuan, tetapi Yesuan bukan hanya awal dari 6 tertinggi, tetapi kualifikasinya jauh lebih buruk daripada jatuh. Jadi, apakah itu Tuan Muda? Tepat ketika orang-orang di sekitarnya terkejut, Yesuan perlahan berkata, karena saudara-saudara Lin menantangku dengan wajah yang tidak tahu malu, maka aku akan bermain dengan saudara Lin. Tetap saja, aku ingin bertarung dengan saudara Lin, biarkan aku melewati ini sebelumnya. Kaki anjing di samping Lin Yan melompat keluar dan pedangnya menunjuk ke Yesuan. Jangan banyak bicara, ambil inisiatif. Yesuan terlalu malas untuk mengatakan lebih dari orang-orang ini. Dia tahu bahwa Lin Yan tidak akan menyerah sampai dia tidak berada di panggung pertempuran hari ini. Dia juga tidak ingin diingat oleh seseorang di kuil pembakaran, jadi kebencian hari ini harus dipahami hari ini. Baiklah, miliki keberanian, tunggu di panggung pertempuran, jika kamu masih bisa bersedih seperti itu, aku akan memanggilmu kakek. Kaki anjing itu marah. Tanpa diduga, Yesuan menatapnya dan bergumam, aku tidak punya cucu sepertimu. Saat ini, orang-orang di sekitarku tertawa. Yesuan, itu benar-benar anak sapi yang baru lahir, tidak takut pada harimau. Baru saja memasuki aula pembakaran telah memprovokasi para murid lama, dan jalan di depan pasti akan jauh lebih sulit untuk dilalui. Kaki anjing itu masih ingin berbicara omong kosong, tetapi tiba-tiba diblokir oleh Lin Yan. Yang terakhir berbisik, tidak ada gunanya menggunakan lidah. Ketika kamu naik ke panggung, bagaimana kamu ingin bersumpah? Kaki anjing itu menghantam Yesuan, dan bahkan jika dia mengikuti jejak Lin Yan. Kerumunan berjalan menuju panggung pertempuran, dan jalan itu menarik perhatian beberapa orang, dan mereka terus mempersiapkan diri. Untuk menonton pertunjukan, segera, Yesuan dan Luo berada di belakang Lin Yan dan datang ke panggung pertempuran. Kuil Burning yang adalah sekolah seni bela diri tangan kanan, jadi hanya diperbolehkan untuk bertanding di panggung pertempuran, terlepas dari hidup dan mati. Itu juga tidak diperbolehkan untuk membunuh. Nak, bangunkan aku. Kaki anjing Lin Yan melompat ke atas meja pertempuran dan berteriak pada Yesuan. Yesuan terdiam dan segera melompat. Dia adalah tahap pertama dari 6 tertinggi,
dan sisi lainnya adalah tengah dari keenam tertinggi. Namun, dia menghabiskan banyak waktu di air terjun Jinjin. Tubuh emas tertinggi telah ditempa menjadi tak terkalahkan di bawah 7 tertinggi. Bahkan jika berdiri di sini untuk saling bertarung, pihak lain mungkin tidak dapat menembus tubuh tertingginya. Nak, apakah kamu siap untuk mati? Wajah tindak lanjut Lin Yan ironis. Beberapa orang di bawah tidak tahan. Bagaimanapun, wilayahnya lebih tinggi dari Ye Xuan. Sekarang dia menantang ke bawah. Apalagi, Ye Xuan berdiri diam dan mengangguk. Aku siap memberimu 10 pukulan. Apa? Penonton terdiam sejenak, dan mereka semua curiga bahwa mereka salah. Membiarkan pihak lain 10 pukulan. Di awal 6 tertinggi, Ye Xuan bahkan ingin menjadikan lawan 6 tertinggi di pertengahan semester, 10 orang bodoh, apakah itu orang bodoh atau babi? Apa katamu? Kaki anjing Lin Yan terbelalak dan segera menatap Lin Yan di bawah meja pertempuran. Saya melihat bahwa Lin Yan mengangguk tanpa suara setelah jeda. Sebenarnya, dia tidak menyangka Ye Xuan berani berbicara dengan arogan, tetapi dia tetap merasa bahwa Ye Xuan agak luar biasa. Bagaimanapun, kualifikasi ini cukup untuk memasuki pintu bagian dalam, dan Ye Xuan adalah tuan muda yang jatuh, latar belakangnya mungkin tidak biasa. Baiklah, karena kamu mencari kematian, maka aku tidak diterima. Tindak lanjut Lin Yan berteriak langsung ke arah tembakan Ye Xuan. Dia mengangkat tangan dan pedangnya, dan Jian Mang langsung menyerang Ye Xuan. Karena levelnya lebih tinggi dari Ye Xuan di alam, pedang Lin Yan ini masih memiliki beberapa tangan untuk disimpan, takut pedang akan membunuh Ye Xuan. Pedang ini mengandung 60% dari pedang, yang cukup untuk melukai 7 perampok biasa. Namun, ketika pedang Mang ini berada di depan Ye Xuan hanya mengangkat tangannya dan menghantamkan pukulan. Hei, tinju Ye Xuan bertabrakan dengan Jian Mang. Sementara itu, Jian Mang dipukul oleh pukulan, dan tinju Ye Xuan tidak mengalami kerusakan apapun, bahkan kulitnya tidak terluka. Kali ini, penonton terkejut. Pedang itu cukup untuk mengancam siapapun yang hadir, tetapi dikalahkan oleh Ye Xuan. Anda tahu, tangan Ye Xuan tidak mengenakan sarung tangan. Seberapa kuat tubuh emas yang kokoh itu, bagaimana dia ditempa? Itu pasti tuan muda dari keluarga besar. Tumbuh dari makanan ringan dan harta karun, tubuh emas tertinggi mungkin sebanding dengan 7 perampok biasa. Menurut ini, saya khawatir hanya 65% dari ilmu pedang yang dapat melukainya. Itu mengerikan. Dia baru permulaan dari 6 tertinggi. Tidak heran pembantunya tidak diizinkan bermain. Ternyata memang begitu. Orang-orang di bawah menunjukkan ekspresi tercengang mereka dan mulai berbisik. Suara-suara ini sangat campur aduk, tetapi semuanya jatuh ke telinga Lin Yan. Dia merasa bahwa Ye Xuan tidak benar sebelumnya. Bagaimanapun, Ye Xuan dalam penampilan yang tenang di depan 6 puncak tertingginya. Ini sangat aneh, jangan simpan. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengingatkan. Murid asing dari platform pertempuran mendengar kata-kata itu dan berkata, "Aku tidak percaya, pergilah mati." Hei, 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 satu demi satu, menyerang Ye Xuan. Rangkaian serangan ini, bahkan yang terkuat dari 6 puncak tertinggi, tidak berani meremehkan. Namun, Ye Xuan tidak bergerak, meninju satu persatu, dan mengalahkan para pendekar pedang itu. 6, 7, 8, 9, boom, 10. Ye Xuan meninju pedang ke 10 pihak lain, dan saat berikutnya, dia langsung mengeluarkan pedang panjang. Panggil. Setelah membiarkan pihak lain 10 pukulan, Ye Xuan akhirnya tertembak. Dia mengangkat tangannya dan pedang, yang merupakan serangan dengan 60% pedang. Namun, serangan ini Ye Xuan tidak menggunakan seni bela diri apapun, murni Jianqi. Awalnya, dia hanya memiliki 60% pedang, tetapi dinasti suci rubah masih kaya dan memiliki satu set pedang, jadi dia telah menyadari 65% pedangnya. Hei, pedang ini langsung mengenai dada murid asing itu, dan menerbangkannya. Kemenangan. Ye Xuan hanya menggunakan satu pedang, dan dia mengeluarkan sisi lain dari ring dan memenangkan kemenangan pertempuran ini. Penonton terkejut lagi. Bahkan jika Anda mengambil 10 serangan lawan dengan tangan, Anda akan membunuh lawan dengan pedang. Ini jelas merupakan babi untuk dimakan. Tuan muda, bukankah enak untuk makan? Mengapa Anda menerbangkannya? Kejatuhan panggung itu dingin dan dingin. Jumlah, tidak ada, ada satu. Ye Xuan melirik sedikit,
dan Lin Yan juga memiliki kelas tindak lanjut di tengah-tengah keenam tertinggi. Setelah kelas itu dihancurkan oleh Ye Xuan, dia segera menyerang leher dan mengecilkan lehernya, bergerak selangkah ke arah Lin Yan. Buang-buang, Lin Yan minum rendah. Saudara Lin, ada yang terbang melewatiku, ada yang takut naik ke panggung, atau kamu yang datang. Ye Xuan memegang pedang panjang dan tersenyum pada Lin Yan. Wajah Lin Yan muram, dan dia tidak bisa berbicara langsung kering. Dia adalah 6 puncak tertinggi. Apakah sulit untuk takut pada Ye Xuan? 6 yang pertama. Spike, dia bisa. Saudara Lin, apakah kamu ingin aku melakukan beberapa gerakan? Ye Xuan bertanya dengan juling. Gulung. Tanpa diduga, Lin Yan langsung membuat marah sepatah kata terhadap Ye Xuan. Sejujurnya, Ye Xuan Fang hanya membicarakannya. Jika Lin Yan benar-benar menerimanya, maka dia akan agak sulit. Bagaimanapun, kekuatan Lin Yan ini di pintu luar tidak buruk, alam 6 puncak tertinggi juga menguasai 60% arti pedang. Untungnya, Lin Yan tidak menerimanya. Mataku yang terbakar telah terekspos, biarkan kau mencoba. Pada saat Lin Yan menembak, mata Ye Xuan canggung, dan jantungnya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, yang membuatnya gagal mengenai tembakan ini. Apa? Mata Lin Yan melebar dan dia melihat serangannya melewati tubuh Ye Xuan. Bahkan rambut Ye Xuan tidak tersentuh. Kuil pembakaran dan istana Yin Yin telah bertarung selama bertahun-tahun, dan istana Yin Yin adalah semua cara ini, jadi Lin Yan juga mengolah beberapa seni bela diri yang menahan serangan spiritual. Ditambah dengan ranah alam, mata Ye Xuan yang terbakar tidak melemahkan kekuatan Lin Yan. Namun, mata yang terbakar itu membiarkan Ye Xuan meraih kesempatan itu. Panggil, ketika serangan Lin Yan menyapu tubuh Ye Xuan, serangan yang terakhir sudah mencapai tengah jalan. Hei, Lin Yan buru-buru mengangkat tangannya dan pedang mengalahkan pedang itu. Kakak Lin Si, coba trik ini lagi. Pada saat ini, cahaya Ye Xuan menyala lagi, kali ini, mata larangan. Lin Yan masih menderita sakit parah akibat mata yang terbakar. Sekarang ada mata terlarang lainnya, dan ilusi di sekelilingnya telah berubah. Tanah di bawah kakinya telah menghilang, dan seluruh tubuhnya berada di lautan tak berujung, dikelilingi oleh kegelapan. Pada saat ini, tiba-tiba ada embusan udara, dan seekor binatang laut dalam membuka mulutnya dan menggigit Lin Yan. Apakah itu benar atau palsu? Wajah Lin Yan muram. Dia telah berada di aula pembakaran selama 2 tahun, tetapi dia masih menemukan ilusi untuk pertama kalinya. Di hadapan para tetua aula luar rumah pembakaran, ada batu ajaib yang pecah, yang dapat menghancurkan beberapa ilusi tingkat rendah dalam sekejap, tetapi batu yang pecah ini sangat berharga, dia tidak melakukannya. Karena tidak mungkin untuk menilai apakah raksasa laut dalam ini benar atau salah, maka itu dianggap benar. Berteriak, tangan Lin Yan yang terangkat adalah pedang, tetapi ketika pedang menyapu raksasa laut dalam, binatang laut dalam itu menghilang. Palsu, tidak bagus. Wajah Lin Yan berubah drastis, dan serangannya benar-benar menghilangkan bayangan itu, yang merupakan pemborosan ponsel. Tepat saat itu, angin bertiup. Panggil, suara tajam udara pecah, dan Lin Yan menoleh dan melihat bahwa sebuah pedang telah dicabut ke depannya. Hei, karena menghindar, Lin Yan langsung dihancurkan oleh pedang ini, dan darah langsung menyembur keluar. Namun, ini hanya makanan pembuka. Mata pembakaran, mata ilusi. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan sekali lagi menggunakan 2 mata besarnya. Lin Yan sekali lagi jatuh ke dalam fantasi. Dari keberadaan Lin Yan hingga darah Lin Yan, hanya sedetik, tetapi orang-orang di bawahnya sudah tercengang. Lin Yan dari 6 puncak tertinggi, mengapa tiba-tiba menyerang suatu tempat? Anda tahu, Ye Xuan Ming berada di arah lain. Ideologi, itu pasti ilusi, anak itu akan tetap ilusi. Tidak heran Lin Siqiong menyerang ke arah yang berbeda. Ternyata itu adalah kesalahan dalam penilaian dan menyerang makhluk-makhluk dalam ilusi. Saya tidak menyangka pihak lain memiliki ilusi. Lin Siqiong dalam masalah. Benarkah anak ini benar-benar dapat berhasil dalam 2 level? Orang-orang di sekitar saya mulai berbicara lagi. Kentut, Lin Siqiong akan dapat mengalahkan anak itu sampai ke dasar. Para murid yang telah mengecilkan leher mereka marah dan berteriak. Jika Anda mengatakan sebaliknya, lihat situasi di peron. Tidak jauh dari sana, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Saat ini, situasi pertempuran di atas ring masih sama. Lin Yan ditekan oleh Ye Xuan, yang pertama telah berada dalam ilusi,
tidak pernah melihat Yesuan, hanya dapat melihat serangan Yesuan. Boom, boom, boom. Tubuh tertinggi Lin Yan tidak buruk, serangan Yesuan hanya dapat terbuka sedikit, tetapi Yesuan tidak pernah menggunakan seni bela diri dari awal hingga sekarang, sepenuhnya hanya menggunakan 65% pedang. Jika 65% pedang dimaksudkan, dan kemudian dengan seni bela diri, Lin Yan akan langsung dipenggal oleh Yesuan, yang merupakan paku. Ya, Tuan Muda, Anda sangat tampan. Saudara Lin, bukankah Anda 6 puncak tertinggi? Mengapa Anda memiliki kekuatan ini? Tidak heran Anda tidak merasa malu. Ternyata Anda tidak memiliki wajah. Jatuhnya platform pertempuran melambaikan pukulan bubuk kecil, terus-menerus merangsang Lin Yan di atas ring pertarungan di sini juga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Setelah mereka melihat Lin Yan, yang dipukuli di panggung pertempuran, mereka terkejut. Anak itu, bahkan 2 tingkat saudara Lin Yan bertarung tanpa upaya untuk melawan, ini terlalu palsu. Apa yang salah? Anak ini sangat aneh. Dia berdiri di air terjun Liu Jin setinggi 70 meter kemarin selama seharian, dan dia belum turun. Seorang murid asing yang datang dari air terjun Liu Jin berkata, "Apa? Suatu hari, sungguh lelucon. Sungguh, saya dapat bersaksi bahwa jika wilayahnya tidak cukup, saya khawatir saya dapat pergi ke 60 meter untuk memanjakan tubuh emas." Fang Kexuan tiba-tiba mengalir ke air terjun Jin, tetapi itu menyebabkan banyak perhatian orang. Pada saat ini, orang-orang ini telah menemukan panggung pertempuran. Namun, pada saat yang sama, di sudut sekitar meja pertempuran, masih ada sosok tua yang berdiri. Ini adalah pria tua botak, tetapi saat ini pertarungan sedang panas, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Oh, itu sebanding dengan tubuh emas tertinggi dari 7 perampok tertinggi. Itu juga akan menggunakan ilusi dan serangan spiritual. Jika dibudidayakan, itu akan menjadi kartu bagiku untuk membakar kuil untuk berurusan dengan istana Yinyin. Orang tua botak ini bukan dari pintu luar, tetapi dari pintu dalam. Dia kebetulan lewat di sini, tetapi tidak menyangka akan bertemu dengan bibit Yesuan yang bagus. Namun, ada beberapa insiden di aula pembakaran baru-baru ini, yang membuat para murid merasa bersalah, jadi orang tua botak itu tidak langsung keluar. Setelah berpikir sebentar, dia pergi. Pertempuran ini, bahkan jika dia tidak melihat akhirnya, juga tahu akhirnya. Tidak, ini tidak bisa dikatakan sebagai pertempuran, tetapi pertunjukan monyet. Yesuan adalah manusia, dan Lin Yan digunakan sebagai monyet. Tapi itu, tidak ada tinta. Pada saat ini, Yesuan di platform pertempuran tiba-tiba menjadi dingin dan mengeluarkan pedang. Hei, punggung Lin Yan membelai, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke depan, hanya terbang keluar dari ruang lingkup platform pertempuran. Kalah, ya, Tuan Muda menang. Jatuh dari meja pertempuran, bersorak. Yesuan, yang mengalahkan Lin Yan, melompat langsung dan menyentuh kepala yang jatuh. Dia berkata, "Ayo pergi." Sejujurnya, Yesuan tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran jenis ini, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak berguna, itu sama sekali sia-sia, dan tidak ada manfaatnya. Namun, untuk membuat rencana jangka panjang, dia harus mengambil tindakan. Lin Yan, saudara provinsi, mengejeknya sepanjang hari, dan jika dia tidak bisa tidak membunuh Lin Yan, apa yang harus dia lakukan? Dalam perjalanan kembali ke tempat tinggal, saya tidak bisa tidak bertanya, Tuan Muda, tubuh emas tertinggi Anda jauh lebih kuat, Anda dapat mengeraskan 60% pedang. Ya, air terjun Liu Jin adalah tempat yang bagus, tetapi sayangnya wilayahku tidak cukup, kalau tidak aku bisa pergi ke platform setinggi 60 meter untuk memadamkan tubuh emas tertinggi. Yesuan sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, mata yang jatuh itu meluncur dan berbalik, Tuan Muda, aku menemukan tempat yang bagus. Jika dulu, kau pasti bisa mendapatkan banyak bakat. Tempat apa? Yesuan bertanya dengan cara berbeda. Tempat itu disebut Menara Ilusi, ada di pintu luar, dan ada juga pintu dalam. Itu adalah tempat yang digunakan untuk membangkitkan suasana hati para murid kuil pembakaran. Selama kau telah melewati sejumlah lintasan tertentu, akan ada hadiah untuk langit dan bumi. Jelaskan, Menara, Meraj, mata Yesuan berbinar. Menara Ilusi, seperti namanya, memiliki segudang ilusi, yang memungkinkan para murid kuil pembakaran untuk memecahkannya. Namun, Yesuan, yang memiliki mata untuk wawasan,
dapat langsung menghancurkan ilusi dan menemukan ilusi itu. Itu hanya untukku, jatuhkan, bawa aku ke sana. Yesuan berkata cepat, yang paling kurang darinya adalah harta karun surgawi. Jika dia berhasil menembus tahap tengah ke-6 tertinggi, maka dia bisa pergi ke tempat di mana air terjun Liu Jin berada 60 meter untuk memadamkan tubuh emas tertinggi, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Oh, aku tahu Tuan Muda tertarik. Tertawa terbahak-bahak, dia langsung menuju menara ilusi bersama Yesuan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di menara ilusi. Saat ini, sudah ada ratusan orang di bawah menara ilusi. Lihat, saudara SMA sudah bergegas ke lantai 6. Jika kamu melewati lantai 6, kamu bisa mendapatkan jindan tertinggi, yang dapat meningkatkan tubuh emas tertinggi. Petik 2. Saudara SMA bukan. Yang pertama untuk pintu luarku. Tahun ini baru berusia 20 tahun. Sudah berhasil menembus tahap tengah ke-7 tertinggi. Aku khawatir aku bisa memasuki pintu dalam tahun depan. Ini wajar, saudara SMA sudah mencapai persyaratan untuk memasuki pintu dalam, tetapi dia belum pernah masuk. Kekuatannya lebih kuat daripada beberapa murid dalam. Aku tidak tahu apakah adik SMA itu bisa melewati lantai 6 kali ini. Itulah sebabnya dia tetap berada di pintu luar dan menolak memasuki pintu dalam. Sekelompok murid luar berdiskusi di bawah menara Fata Morgana. Yesuan dan Luolan berjalan mendekat dan melihat bahwa menara ilusi ini hanya memiliki 6 lapisan, dan setiap lantai memiliki proyeksi para murid di Shaoguan. Tuan Muda, lihatlah lantai 6. Tepi yang jatuh tiba-tiba menonjol dari jari-jari yang terpotong, menunjuk ke lantai 6 menara Fata Morgana. Yesuan mengikuti tangan kecilnya dan akhirnya mendarat di satu-satunya proyeksi di lantai 6. Gambar dalam proyeksi itu adalah seorang pria setinggi 2 meter, dengan tongkat panjang dan rambut tebal. Dia berada di neraka magma. Ada iblis yang menyala di sekelilingnya. Yang harus dia lakukan adalah menghancurkan ilusi, dan selama ilusi itu hancur, maka dia akan lewat. Menara ilusi gerbang luar kuil terbakar hanya 6 lantai, dan pintu bagian dalam 9 lantai. Alasan mengapa saudara tinggi ini menolak untuk memasuki pintu bagian dalam adalah karena tidak ada menara ilusi pintu luar. Namun, perhatian Yesuan tidak tertuju pada ilusi itu. Ayo jatuh, ini keluarga kera. Yesuan bertanya, ya, mereka memiliki sentimen unik terhadap tongkat secara alami. Jadi hampir semuanya adalah tongkat sebagai senjata, dan tongkat itu ditingkatkan dengan cepat. Mengangguk dan mengangguk, Yesuan mengangguk tanpa suara. Setelah melihatnya sebentar, dia berjalan langsung ke menara ilusi. Menara ilusi, setiap lapisan adalah rahasia. Yesuan pergi ke pintu masuk menara ilusi, dan dihentikan oleh seorang murid asing. Guru, tantang menara ilusi. Murid asing itu berkata kepada Yesuan. Ya, Yesuan menjawab, bahkan jika menyerahkan token identitas. Baiklah, kalau begitu kamu akan dikirim ke lantai pertama Menara Meraj. Kamu harus menemukan pintu keluar dalam 1 menit. Murid luar mengambil alih token identitas Yesuan, dan kemudian Yesuan langsung masuk ke Menara Ilusi. Saat berikutnya, dia dipindahkan ke suatu tempat. Ini adalah ngarai, tak berujung. Di langit, dari waktu ke waktu melewati sekelompok burung dan binatang buas. Suara mereka sangat nyata, bagaimanapun juga, makhluk-makhluk ini, beberapa benar, beberapa palsu. Apakah ini menara ilusi? Apakah ini menara ilusi? Mulut Yesuan sedikit miring. Lantai pertama menara ilusi ini adalah yang paling sederhana, yaitu untuk menemukan pintu keluar. Ngarai ini, dia diperkirakan tidak dapat berlari, dan juga tidak dapat terbang ke udara. Bahkan tanpa menggunakan mata yang tajam, Yesuan telah menemukan pintu keluar, tepat di dinding batu di sisi kirinya. Karena dia memiliki mata persepsi, sebenarnya dia berada di sebuah istana. Dinding batu di sisi kiri sebenarnya adalah sebuah pintu. Mulai pewaktu, suara murid asing itu baru saja dipetik, dan Yesuan telah bergegas ke dinding batu. Saat berikutnya, dia muncul di depan murid luar. Pada saat ini, murid asing itu menatap Yesuan dengan tatapan aneh. Yesuan, tetapi di hari-hari awal ke-6 tertinggi, dia bahkan menemukan pintu keluar dalam sekejap. Ini benar-benar hantu. Selamat kepada adik laki-laki, apakah berhasil, apakah akan berlanjut? Murid asing itu berkata kepada Yesuan, prestasi Menara Meraj tidak akan dipertahankan. Jika menyerah, lain kali harus menantang lagi. Setiap kali melewati satu lintasan, bisa mengumpulkan beberapa harta karun surgawi yang sesuai.
Tentu saja, hadiah ini tidak akan ditumpangkan, dan setiap orang hanya bisa menerimanya satu kali. Teruskan, kata Yesuan. Tak lama kemudian, sudah sampai lantai 2 Menara Mirage. Di level ini, adik juga ingin mencari jalan keluar sebentar lagi. Suara murid asing itu terdengar di telinga Yesuan. Yesuan melihat sekeliling sebentar dan menemukan bahwa hanya ada satu lempengan terapung di dasar laut. Lempengan terapung itu bergoyang naik turun mengikuti gelombang laut. Dalam ilusi ini, dia bisa terbang, tetapi dia tidak. Haha, Yesuan tersenyum, kaki kanannya terasa berat, dan papan terapung di bawah kakinya tiba-tiba terbelah. Dalam ilusi itu, ada yang nyata dan yang palsu. Area laut ini jelas palsu, papan terapung ini juga palsu, tetapi papan terapung itu sebenarnya adalah penyamaran platform batu. Yang terpenting adalah bahwa platform batu ini hanyalah dasar dari susunan sihir. Ketika Yesuan menginjak dasar itu, susunan sihir itu menghilang. Sebenarnya ada jalan keluar di celah ini, tetapi Yesuan merasa tidak perlu. Setelah istirahat, dia dipindahkan ke dasar Menara Mirage. Selamat kepada adik laki-laki karena telah menembus 2 level, apakah ini menantang level ketiga? Murid luar itu terus bertanya. Lanjutkan, Yesuan mengangguk tanpa suara. Sebenarnya, menara ilusi ini dibangun berdasarkan level, lapisan pertama sesuai dengan awal dari 6 tertinggi, lapisan kedua sesuai dengan tengah dari ke-6 tertinggi, dan lapisan ketiga sesuai dengan 6 puncak tertinggi. Sekarang tantangan Yesuan adalah lapisan ketiga dari 6 puncak tertinggi. Guru, level ini mungkin agak berbahaya. Jika Anda menyerah, teriak saja. Murid asing itu dengan ramah mengingatkannya. Oke, Yesuan seharusnya memiliki kalimat, sekali lagi ke menara fantasi. Tingkat fantasi ketiga ini, bagi Yesuan, tidak ada kesulitan, ada mata yang berwawasan dan mata persepsi, ia dengan mudah menemukan beberapa pangkalan, dan kemudian menerobos. Terobos, 3 level, adik laki-laki itu benar-benar kuat. Saya tidak mengerti. Saya melewati lintasan ketiga dalam 1 menit. Lintasan keempat adalah 7 perampokan yang sesuai. Apakah Anda melanjutkan dengan adik laki-laki itu? Tanya murid asing itu. Yesuan terdiam. Dia baru saja mencapai tahap awal dari 6 tertinggi, dan tahap keempat adalah tahap awal dari 7 tertinggi, yang benar-benar lebih buruk daripada 3 alam. Jika itu hanya fantasi sederhana, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi ada beberapa bahaya dalam ilusi itu. Ada beberapa murid yang tidak mandiri dan mati di bawah bahaya ini. Namun, dengan kekuatan tubuh emas tertingginya saat ini, adalah mungkin untuk melakukan perjalanan. Lanjutkan, Yesuan mengangguk. Murid luar itu melontarkan pandangan aneh di tengah kalajengking, seolah-olah mengejek Yesuan sedikit mandiri, tetapi dia tidak banyak bicara. Baiklah, adik laki-laki akan memasuki lantai 4 berikutnya. Yesuan berbagi keberaniannya dan kemudian memasuki Menara Mirage lagi. Guru, tidak akan ada informasi di level ini, kamu harus menghancurkan milikmu sendiri. Jika kamu ingin menyerah, teriak saja langsung. Murid luar itu mengingatkan. Bagus, Yesuan mengangguk. Suara itu baru saja jatuh, dan pemandangan di sekitarnya telah berubah. Pada saat ini, dia muncul di padang rumput. Di sekitarnya, ada banyak binatang buas yang ganas, dan suasananya begitu kuat sehingga Yesuan adalah jantungnya. Suasana yang baik dan kuat, tetapi semuanya palsu, hanya satu yang benar. Yesuan melirik sekilas. Apakah itu mata wawasan atau mata persepsi? Dia jelas memahami ilusi ini. Dan satu binatang suci yang benar-benar tertinggi adalah macan tutul aneh dengan 3 ekor. Seperti musim gugur, ada 3 ekor, tetapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu pergi. Yesuan melintas. Ada ratusan hantu di sekitarnya, dan macan tutul dengan 3 ekor memperhatikannya saat ini. Pada titik ini, macan tutul gila berekor 3 perlahan mendekat, dan mereka yang menyambut juga sejalan dengannya, dan Cao Yesuan datang. Ada ratusan binatang suci tertinggi di sekitar. Ketika orang-orang masuk, mereka terus-menerus menyerang untuk melihat apakah binatang suci tertinggi ini nyata. Namun, Yesuan tidak perlu menggunakan metode ini. Dia dapat memastikan bahwa ada makhluk hidup di sekitar. Batas waktu ini adalah 5 menit. Kelihatannya tidak semudah itu. Aku akan menyelesaikan macan tutul berekor 3 ini terlebih dahulu. Mata Yesuan sekilas. Bagaimanapun, ini adalah binatang suci tingkat ke-7, berharga dan berharga. Meskipun dia hanya memiliki 6 yang pertama dari 6 tertinggi,
tetapi tubuh emas tertinggi sebanding dengan 7 perampok, dan binatang tertinggi 7 langkah, dia benar-benar tidak memperhatikan. Hei, tiba-tiba, Ye Xuan membunuh masa lalu dengan macan tutul berekor 3. Perilakunya juga mengejutkan macan tutul berekor 3. Macan tutul berekor 3 ini juga pernah berada di lantai 4 Menara Mirage. Aula pembakaran sangat lezat dan lesat. Misinya adalah untuk memberikan pandangan yang baik kepada para murid kuil Shaoyang. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang melihat seseorang datang langsung ke sana. Pedang bayangan bunga. Ye Xuan mengeluarkan pedang, dan pedang itu mengintai bayangan ungu, dan menyerang macan tutul berekor 3. Macan tutul gila berekor 3 adalah binatang suci tertinggi. Semangatnya tidak rendah. Awalnya ia mengira Ye Xuan hanya kebetulan saja. Dapat dilihat bahwa setelah serangan ini, ia juga mengejutkan harimau itu. Hei! Macan tutul berekor 3 ini memiliki ekor yang panjang, yang akan mengalahkan pedang ini, tetapi ekornya telah mengalami beberapa luka. Bagaimanapun, Ye Xuan adalah 65% dari pedang itu. Pedang Liu Ying adalah seni bela diri berukuran sedang yang disalin dari Ye Xuan. Kekuatannya tidak buruk, namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan kemahiran. Ilusi tidak masalah, Ye Xuan masih meningkatkan kemahiran pedangnya. Hei, hei, hei! Setelah melihat sekilas sisa-sisa jalan, macan tutul gila berekor 3, setelah mengetahui kekuatan serangan Ye Xuan, tidak berani mengambilnya lagi dan mulai menghindarinya. Hei, kemahiran pedang aliran ditingkatkan, dan saat ini 60% panas. Hei, kemahiran pedang aliran ditingkatkan, dan saat ini 70% panas. Hei, kemahiran pedang aliran ditingkatkan, dan saat ini 80%. Hei, kemahiran pedang aliran ditingkatkan, dan saat ini 80%. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Ye Xuan meningkatkan kemahiran pedang aliran menjadi 80%, dan kekuatannya hanya sedikitnya 2 kali lipat. Pada saat yang sama, ia juga bermain melawan macan tutul berekor 3. Raungan, macan tutul berekor 3 meraung, dan 3 ekor itu seperti kilat, dan mereka berbalik ke Ye Xuan. Wilayah yang terakhir terlalu lebar dan langsung hancur. Hei, 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 3 ekor-ekor, langsung memompa rasa sakit perut Ye Xuan, tetapi untungnya tubuh emas tertingginya kuat, jika tidak perutnya pasti akan meledak. Hewan, coba trik ini. Pada saat ini, kilatan cahaya Ye Xuan langsung menyambar macan tutul berekor 3. Mata pembakaran, mata ilusi. Meskipun objek pameran hanya orang suci tertinggi, kedua mata ini berguna selama mereka adalah makhluk. Macan tutul berekor 3 yang tengah bergerak, tiba-tiba berteriak di langit. Tidak hanya itu, ia juga langsung jatuh ke dalam ilusi. Ini adalah lantai 4 Menara Mirage. Namun, ilusi Ye Xuan terhadap makhluk-makhluk di dalamnya juga di luar dugaan banyak orang. Di sudut Menara Mirage, anak ini tidak hanya bisa langsung melihat ilusi, tetapi juga melemparkan ilusi dan membingungkan macan tutul berekor 3. Ini benar-benar bagus. Seorang tetua kuil pembakaran, yang mengendalikan ilusi, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia adalah penguasa lantai 4 Menara Mirage. Setiap gerakan Ye Xuan ada di bawah hidungnya. Pada titik ini, Ye Xuan telah melawan macan tutul berekor 3 selama ratusan ronde. Dalam 100 ronde ini, meskipun Ye Xuan ditarik beberapa kali, darah Dewa Kehidupan akan segera memperbaiki luka-luka internalnya, jadi dia telah berada dalam kondisi puncak. Namun, macan tutul berekor 3 ini mengerikan. Dia terkena beberapa kali serangan Ye Xuan dan sudah berlumuran darah. Yah, butuh banyak waktu, aku akan mengirimmu kembali ke barat. Setelah ratusan putaran, Ye Xuan juga menaikkan pedang bayangan aliran ke 90% api, tetapi untuk mematahkan ilusi lebih awal, dia memutuskan untuk membunuh macan tutul berekor 3. Saat ini, nak, biarkan dia membunuhnya. Tiba-tiba sebuah suara tua jatuh, membuat Ye Xuan gemetar. Suara ini seharusnya adalah tetua dari rumah terbakar. Oke, Ye Xuan tidak lagi menyerang, dan macan tutul berekor 3 diam-diam surut. Setelah bermain selama setengah menit, akhirnya aku tidak mendapatkannya. Ye Xuan merasa sedikit kasihan. Namun, untungnya, kemampuan pedang bayangan aliran telah meningkat, dan itu bukanlah suatu kerugian. Dengan 4 menit tersisa, Ye Xuan tidak terburu-buru. Dia berlari lurus ke satu arah, dan terus-menerus menyelidiki dengan mata wawasan dan mata persepsi. Ilusi ini tidak ada habisnya, dan itu benar dan salah,
tetapi Yesuan menggunakan mata wawasan untuk secara langsung menemukan dasar ilusi ini. Hei, dengan suara renyah menyebar, sebuah batu yang biasa-biasa saja dihancurkan oleh Yesuan, yang merupakan dasar dari lapisan fantasi keempat. Pada saat batu itu hancur, pemandangan di sekitar Yesuan berubah. Guru, selamat karena telah melewati level keempat. Murid luar itu muncul lagi di depan Yesuan dan berkata sambil tersenyum. Dia juga merasa bahwa Yesuan tidak mandiri, tetapi tidak menyangka bahwa Yesuan bersembunyi, dan memecahkan lapisan ilusi keempat dalam waktu 1 menit, tetapi ini memecahkan rekor. Yesuan hanya tersenyum, dan dia juga melihat senyum murid luar itu, tetapi tidak banyak bicara. Guru, apakah Anda masih harus terus menantang level kelima? Murid asing itu melanjutkan, tidak, tunggu sampai saya menerobos dan menantang. Yesuan menggelengkan kepalanya. Baiklah, ini token identitas dan sertifikat bea cukai Anda. Murid asing itu berkata, langsung mengembalikan token identitas itu kepada Yesuan. Di kuil matahari terbakar, hanya ada 1 token identitas. Jika murid-murid itu menyingkirkannya, mereka harus menghabiskan banyak harta karun alam untuk membuatnya kembali. Lagi pula, jika token identitas mereka jatuh ke tangan Istana Yinyin, mereka juga dapat digunakan untuk mengubah harta karun surga. Pada saat ini, Yesuan dapat memegang token identitas dan pergi ke aula luar untuk menerima hadiah dari lantai pertama hingga keempat menara Meraj. Terima kasih saudara. Setelah mengucapkan terima kasih, Yesuan langsung pergi. Hanya ketika dia memecahkan adegan 4 bea cukai, dia diperhatikan oleh orang lain, tetapi perhatian lebih banyak orang terfokus pada saudara berpangkat tinggi, dan saudara berpangkat tinggi itu masih memecahkan fantasi tingkat ke-6. Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung pergi. Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Luo. Pergi ke aula pelatihan, pertama-tama pimpin semuanya, dan terobos ke tengah ke-6 tertinggi. Yesuan menjawab, dia baru saja mencapai tahap awal 6 tertinggi, rata-rata orang bisa menembus rintangan kedua akan menjadi berkah, dia berhasil menembus rintangan keempat, jadi hadiah untuknya, seharusnya bisa menembus tahap tengah 6 tertinggi. Segera, dia datang untuk mengalami gereja bersama Yo. Saudaraku, tolong bantu aku menebus penghargaan ini. Token identitas dan izin Xuan Ye yang ditawarkannya. Pengalaman hidup yang berada di luar gereja murid-murid sedikit mengejutkan, Yesuan tidak bisa tidak melihat, bahkan hanya 6 tertinggi awal. Kekuatan muda yang baik, pecahkan 4. Nama ini di luar murid-murid tidak bisa tidak memuji kalimat itu, segera pergi ke villa daun siap untuk diisi. Tidak lama kemudian, dia keluar, langit dan bumi dengan sebuah cincin. Lantai pertama menara Meraj memberi hadiah 100 dan tertinggi senior, hadiah lapisan kedua. Murid asing itu melantunkan dan menyerahkan Qian Kun Jie kepada Yesuan. Semua hadiah ini ditentukan, dan Yesuan memeriksanya dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Terima kasih saudara. Yesuan mengucapkan terima kasih 1 kalimat dan mengeluarkan sebuah token. Ini adalah lelaki tua berambut putih yang terbunuh saat matahari terbenam. Oh, diaken ulang tahun ke-6 tertinggi, 100 dan tertinggi senior. Murid asing ini mengeluarkan 100 masing-masing dan tertinggi senior, dan menerima token itu. Setelah hadiahnya ditebus, Yesuan pergi dengan cepat. Ternyata token identitas kubu musuh itu tidak ada nilainya. Setelah meninggalkan aula pengalaman, Vol tidak bisa menahan muntah. Tidak ada nilainya, karena ranahnya terlalu rendah. Jika itu 7 perampok, pasti akan ada banyak, kata Yesuan. Namun, hadiah yang diterimanya sudah cukup baginya untuk menerobos ke tengah-tengah ke-6 perampok tertinggi. Saat ini, mereka kembali ke rumah mereka, dan Yesuan melahap harta karun itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini berada di tengah-tengah 6 perampok. Benar saja, Yesuan menerobos. Selamat kepada tuan muda, Sisi Vol berkata sambil tersenyum. Tubuh emas tertinggi telah meningkat pesat. Sekarang aku bisa pergi ke platform setinggi 60 meter air terjun Liu Jin dan memadamkannya. Yesuan mengerutkan kening. Namun sebelum itu, dia merasa perlu untuk memperbarui ranah avatar.